Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang relung, ya. Di relung ada, nanti kita akan dapatkan di dalamnya ada lebar relung, ya. Kemudian bagaimana overlapping yang ada pada relung tadi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada overlapping, maka kita mungkin perlu mengetahui bagaimana konsep tentang relung ini. Jadi sebenarnya relung ini kalau kita lihat ya, dia sebenarnya hampir mirip dengan, kita katakan dia sumber daya. Jadi itu relung itu sama dengan sebenarnya sumber daya ya, sumber daya. Jadi analisa dinamika komunitas itu bergantung pada pengukuran bagaimana organisme memanfaatkan lingkungannya, ya. Bagaimana organisme itu bisa memanfaatkan lingkungannya. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat hubungannya di sini adalah ini organisme yang memanfaatkan lingkungannya itu, jadi jasa lingkungan yang ada itu nanti itu digunakan oleh organisme. Jadi ya, jadi yang dimaksud dengan relung ini dia bagaimana suatu daerah atau suatu tempat atau suatu bagian dari habitat tertentu yang dimanfaatkan tersebut oleh organisme. Jadi lingkungan, bagian lingkungan terkecil dari lingkungan yang dimanfaatkan oleh organisme itulah relung. Jadi kalau kita andaikan ibaratkan sebuah daun, di mana daun tadi itu pada bagian tertentu dimanfaatkan oleh organisme, nah itulah yang dinamakan dengan relung. Jadi unit terkecil dari bagian yang dimanfaatkan oleh organisme, ya seperti itu. Kalau kita mungkin relungnya kita itu lebih pada rumah kita, gitu ya, rumah kita yang lebih spesifik, ya seperti itu. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana organisme tadi memanfaat lingkungan, maka kita harus ukur parameter-parameter relung. Di antaranya itu adalah lebar relung dan overlapping, ya, atau tumpang tindih pemanfaatan sumber daya. Nah, jadi dipastikan ketika kita membicarakan tentang lingkungan yang dimanfaatkan, itu pasti hubungannya dengan sumber daya. Nah, makanya kita harus pahami betul sumber daya itu kalau kita lihat dalam sisi komunitas itu ada dua bagian ya sebenarnya. Nah, ketika kita membicarakan tentang relung, maka kita akan membicarakan tentang sumber daya. Nah, ketika kita membicarakan sumber daya, maka ada dua hal yang harus ditanamkan dalam benak kita, bahwa sumber daya itu ada yang namanya sumber daya makanan dan sumber daya habitat. Ingat tadi konsep relung, bagian yang dimanfaatkan, jasa lingkungan ya yang dimanfaatkan. Nah di situ ada makanan, ada habitat. Ya, dua hal ini sebenarnya organisme itu ada di satu tempat. Karena dua alasan ini tadi ya. Apakah terpenuhi kebutuhan makanannya? Apakah kondisi habitatnya itu dia nyaman atau tidak? Nah, dengan demikian maka kita membicarakan sumber daya makanan, maka kita harus tahu jenis-jenis makanan yang digunakan ya sebagai sumber daya oleh organisme itu ya. Nah, sehingga kita harus bisa dapat definisikan itu makanannya itu ya. Nah, kemudian yang kedua habitatnya ya. Nah, ya, organisme pasti mempunyai ciri atau karakter tertentu ya. Nah, ketika menyenangi sesuatu. Ada hewan yang menyenangi dengan kondisi yang sedikit dingin atau dia dalam kondisi hangat. Nah, itu masing-masing punya karakter seperti itu. Tidak bisa organisme yang
menyenangi kondisi dingin, kemudian ditempatkan ke kondisi hangat. Dia akan tidak, itulah bukan dia punya sumber daya sebenarnya. Dia tidak menyenangi tempat tadi. Nah, seperti itu. Nah, ingat ketika kita membicarakan relung sebagai tempat, maka kita tidak bisa melihat dalam satuan yang sangat luas. Ya. Jadi bisa saja relung tadi itu hanya sebagai bagian kecil, seperti umpamanya daun lamun yang digunakan oleh epifit untuk hidup, ya, itu juga relung, ya. Di mana saja organisme itu memanfaatkan sebagai sumber daya sebagai makanan dan sebagai habitat, maka dia disebut sebagai relung, ya. Nah, bahkan ada bagian-bagian yang menjadi artifisial itu, yang buatan, itu juga bisa dipertimbangkan sebagai relung, ya. Ya, seperti itu. Umpamanya seperti karang buatan, ya, terumbu buatan. Nah, saya kira di sini juga ketika organisme sudah menyenangi tempat tadi sebagai tempat untuk mengambil makanan sekaligus sebagai habitatnya, maka dia masuk dalam kategori relung, ya, seperti itu. Nah, seberapa besar sumber daya tadi atau relung tadi itu, ya, dimiliki oleh organisme, maka kita harus mengetahui lebar relung dia, ya, daerah yang dia cover, daerah teritori dia untuk mencari makanan, untuk sebagai tempat habitatnya, ya. Nah, itu bisa kita lihat dengan kita mengukur lebarnya relung tadi, ya. Nah, seberapa besar makanan yang diambil, ya. Jadi ingat konsepnya yang ditanamkan ketika kita mau melihat lebar relung, berarti kita melihat tentang makanan organisme atau tempat hidup organisme. Nah, itu dua catatan itu, ya. Jadi sumber menjadi parameter yang akan kita ukur, ya, di lapangan. Jadi dengan itu kita lihat seberapa besar distribusi individu organisme itu dalam sumber daya, ya. Apakah dia itu dominan apa tidak. Nah, dalam hal ini maka ada 3 jenis pengukuran lebar relung tadi, ya. Ada lebar relung yang dikemukakan oleh Levins, kemudian ada yang Shannon-Wiener dan Smith, yang masing-masing itu melihat seberapa besar sebenarnya proporsi sumber daya tadi, proporsi organisme tadi, ya, dalam sumber daya, ya, dia menggunakan sumber daya. Jadi proporsional dia, ya. Nah, makanya dihitung berdasarkan jumlah sumber daya per total jenis sumber daya, ya. Nah, jadi total dan jumlah individu yang menggunakan sumber daya per total jumlah individu yang disampling. Jadi di situ dia punya ukurannya. Jadi kalau ada 10 individu, nah berapa proporsinya? Nah, kalau dari 10 tadi berarti ada 1/10 kemungkinan, ya. Bisa saja dia karena tadi menggunakan banyak tempat, ya mungkin 2/10 atau 5/10 atau 7/10 dari bagian yang diambil. Nah, itu. Nah, kalau demikian maka relungnya menjadi luas, ya. Lebar relungnya menjadi luas. Nah, ini yang mau dilihat sebenarnya. Berapa besar proporsi yang diambil oleh organisme terhadap sumber daya tadi. Nah, masing-masing mempunyai metode tersendiri di dalam melihat relung ini. Nah, ada pengukuran Levins, ada lebar relung Shannon-Wiener tadi. Nah, yang kalau kita lihat, ya rumusnya sebenarnya berutak-atik pada proporsi, ya, proporsi individu yang menggunakan sumber daya. Nah, kalau sudah kita bicara proporsi, maka dia dipastikan jumlah individu yang menggunakan per total jumlah individu yang disampling. Itu proporsi, ya, atau komposisi sebenarnya, komposisi, proporsi itu hampir sama, ya. Nah, demikian dengan lebar relung Smith, ya, juga menggunakan berapa proporsi individu yang menggunakan sumber daya tadi. Nah, itu. Kemudian selain lebar relung tadi,
kita juga menghitung di dalam relung itu adalah seberapa besar tumpang tindih penggunaan sumber daya tadi ya. Nah, apakah penggunaan sumber daya ini dimanfaatkan secara bersama ya oleh organisme apa tidak? Apakah sumber daya itu hanya dimiliki oleh satu spesies saja atau juga dimanfaatkan oleh semua spesies? Jadi sumber daya yang dimaksud tadi apakah makanan atau tempat ya, seperti itu. Jadi apakah ini hanya dimanfaatkan oleh satu spesies yang dominan? Atau sumber daya ini juga dimanfaatkan secara bersama? Nah, ingat konsep sumber daya sebenarnya tadi kalau makanan, biasanya dalam satu organisme itu ketika memanfaatkan sumber daya, dia akan mengambil makanan yang paling disukai. Selanjutnya akan ditinggalkan makanan yang kurang disukai. Nanti pada akhirnya setelah itu akan dimanfaatkan pula makanan yang tidak disukai tadi ketika sumber daya tadi itu mulai berkurang. Tetapi ketika mereka itu hidup secara bersama, mereka akan memanfaatkan sumber daya yang dimanfaatkan secara bersama. Nah, itu tabiat yang ada pada makhluk hidup. Dia akan makan makanan yang mereka juga manfaatkan secara bersama. Nanti setelah itu, ketika sumber daya yang dimanfaatkan secara bersama tadi sudah habis atau menipis, maka mereka baru mengambil proporsi untuk makanan-makanan lain. Nah, ini ciri ya. Sehingga akan kelihatan berapa sebenarnya tumpang tindih dari indeks tumpang tindih pada penggunaan sumber daya tadi yang dimanfaatkan spesies tadi secara bersama. Nah, ini. Nah, mengapa seperti yang kita katakan di awal tadi bahwa akan sangat bagus ketika kita membandingkan antara dua spesies yang berbeda ketimbang dengan hanya kita melihat dari spesies yang sama. Karena kalau spesies yang sama, pasti pemanfaatan sumber dayanya adalah sama. Ya, tinggal jumlah kuantitasnya yang berbeda. Kalau dia itu ukurannya lebih besar, dia akan dominan dengan jumlah yang lebih banyak kuantitasnya. Tetapi dia punya jenisnya itu hampir tidak jauh berbeda, ya, dengan spesies dengan pada spesies yang sama, ya, pada ukuran yang berbeda, ya. Nah, pada ukuran yang sama itu memanfaatkan sumber daya yang relatif sama, ya, relatif sama. Nah, berbeda halnya dengan spesies yang lain. Antara dua spesies yang berbeda yang dibandingkan. Jadi dia menggunakan, bisa saja mereka indeks overlapping tumpang tindih dalam pemanfaatan sumber daya itu bisa saja sama. Tapi bisa saja juga berbeda, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kesenangannya terhadap sumber daya tadi itu sama, maka akan didapatkan makanan yang sama atau sumber daya yang sama pada dua spesies tadi. Dua spesies yang berbeda tadi. Tetapi kalau sumber daya yang tersedia di situ pada dua organisme ini kurang disenangi atau mereka menyenangi sumber daya yang berbeda, maka indeks tumpang tindihnya dalam pemanfaatan sumber daya juga akan menjadi kecil, ya. Jadi sangat kecil dia punya overlapping. Nah, ini yang mau dilihat sebenarnya, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau penggunaan sumber daya yang sama itu tinggi, maka pasti overlappingnya juga akan tinggi. Tetapi kalau penggunaannya relatif berbeda-beda, satu memakan jenis yang A, sedangkan yang satunya memakan jenis yang B, memanfaatkan jenis B, atau satu menggunakan tempat A, sedangkan yang satunya menggunakan tempat B, maka dia derajat overlappingnya menjadi akan lebih rendah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi makanan dan ruang, ingat sebagai catatan kita, ini adalah sumber daya yang diukur, ya, yang kita amati, yang diamati. Nah, seperti itu. Nah, ketika tumpang tindih relung ini
kita praktekkan secara teoritis, maka dia akan menentukan seberapa besar keragaman jenis dari spesies yang menempati suatu tempat. Kalau suatu tempat tadi memberikan sumber daya yang relatif cukup heterogen, maka dipastikan overlapping yang ada mungkin ya bisa saja sama, bisa tidak ya. Ketika overlappingnya itu rendah, maka dipastikan sangat banyak jenis-jenis lain yang akan muncul di tempat itu. Tetapi kalau overlapping tinggi, maka kompetisi tinggi, maka organisme yang ada di tempat itu dari struktur keanekaragaman jenisnya akan menjadi lebih rendah, ya, karena ada dominansi dari spesies. Dibayangkan, bisa kita bayangkan 2 spesies atau 4 spesies yang memanfaatkan makanan yang sama. Akan ada dominansi di situ dari spesies tertentu. Ketika dia dominan, maka yang spesies lain yang tidak dapat akan mengalah dan pada akhirnya hilang di tempat itu. Nah, kalau demikian, maka keanekaragaman jenis pasti rendah. Tetapi kalau umpamanya tadi tumpang tindihnya dalam pemanfaatan sumber daya tadi itu rendah, dipastikan keanekaragaman jenis juga akan menjadi tinggi. Ya, karena masing-masing memanfaatkan sumber daya yang berbeda. Ya, tidak saling mengambil bagian yang sama, tetapi mereka akan mengambil bagian yang berbeda dari spesies tadi. Nah, dari indeks-indeks overlapping ini cukup banyak ya, indeks overlapping yang dipelajari. Ada yang MacArthur, kemudian Pianka, ya, persentase overlapping, Morishita, ya, indeks Morishita, Holmes, Halbert, ya, seperti itu. Nah, ingat, ketika kita membicarakan sumber daya, overlapping, maka kita akan membicarakan 2 spesies yang dibandingkan, ya, 2 spesies yang kita akan bandingkan. Nah, apakah mereka ini menggunakan sumber daya yang sama apa tidak? Ya, nah, akan sangat susah sebenarnya. Saya belum juga melihat ada overlapping yang bisa melihat secara total begitu. Artinya overlapping pada jenis spesies yang berbeda pada jumlah yang lebih besar. Umumnya mereka membandingkan overlapping itu pada 2 spesies yang berbeda ya, bukan pada spesies yang banyak. Nah, itu. Seperti itu ya. Berbeda tadi pada lebar relung. Kalau lebar relung itu dia membandingkan proporsi penggunaan pada semua ya, pada semua sumber daya yang ada ya, seperti itu. Walaupun juga tetap dilihat pada overlapping ini proporsi yang di dalam sumber daya tadi ya, proporsinya terhadap dua spesies yang berbeda. Nah, itu. Jadi ingat, ada untuk pembahasan relung, ada yang namanya lebar relung dan ada overlapping ya. Nah, overlapping itu namanya tumpang tindih dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, saya kira rumusnya bisa Anda lihat sendiri, cukup banyak ini ya. Tinggal kita tidak harus membatasi diri di dalam menggunakan, ingat ya, itu tadi catatan baik lebar relung maupun overlapping, karena banyak pilihan sini sebenarnya yang bisa kita coba pada setiap formula yang ada, ya, formula yang ada. Nah, mana yang lebih pas dengan kondisi yang ada di tempat kita, ya. Nah, karena nilai-nilai indeks ini kadang-kadang cocok di suatu tempat, tetapi tidak pas untuk di tempat lain. Sehingga mana kita harus pintarnya untuk melihat kira-kira pas dengan rumus yang kita pakai ini, kondisi yang ada di alam itu tergambar dengan model yang kita punya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak punya gambaran sama sekali, maka kita cobakan dari semua model overlapping ini ya, atau lebar relung tadi. Sehingga kita melihat ini yang paling pas, hitungan ini paling pas gitu ya.
Demikian. Saya kira untuk teori dari lebar relum itu kita cukupkan. Kita akan ketemu pada model hitungan dari lebar relum dan tumpang tindih. Demikian. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.